Reinkarnasi Kaisar Iblis Abadi. Bab 1361. Di antara ketiga sosok yang melaju ke arah mereka, sosok yang berada di depan tidak diragukan lagi adalah Huang Fuping. Pada saat ini, dia melihat An Shaotang berlutut di depan An Yi dan Xiao Chen, gemetar karena marah. Bukankah kau bilang kau ingin membalaskan dendam putramu? Berlutut di depan seseorang untuk membalas dendam. Bagaimana mungkin orang Huang Fuping bisa begitu pengecut? Huang Fu Shaotang, berdirilah di hadapanku. Apakah kau bersikap seperti laki-laki? Huang Fuping menjadi marah. Baru saja kehilangan putra kesayangannya dan melihat suaminya bersikap tidak bertanggung jawab, dia ingin membunuh seseorang untuk melampiaskan amarahnya. Shaotang, ini kesempatan terakhirmu. Jangan tunggu aku bertindak. Xiao Chen berkata dingin, kalau aku bertindak, kau pasti akan menyesalinya. Anak muda, kamu sombong sekali. Suara yang dingin dan acuh tak acuh, bagaikan batu dan tidak berubah sejak dahulu kala, terdengar. Ada dua orang di belakang Huang Fuping, salah satunya adalah Huang Fucheng, dan yang lainnya adalah seorang pria tua berambut putih dan berwajah abu-abu, tetapi penuh energi. Orang tua itu berdiri di sana, matanya menyipit, dan tampak ada cahaya terang mengalir di pupil matanya, seolah-olah dia ingin melihat menembus Xiao Chen. Kau sepertinya ahli. Apa saranmu untukku? Dibandingkan dengan tatapan serius lelaki tua itu, Xiao Chen tampak acuh tak acuh dan berbicara dengan nada yang sangat malas. Aku tidak layak menerima nasihatmu. Aku hanya ingin tahu, apa maksudmu dengan penyesalan? Tanya lelaki tua itu. Tentu saja, baru setelah kehilangan seseorang yang penting kau akan mengerti rasanya menyesal. Kata Xiao Chen tenang, lagi pula, Shaotang dan aku adalah guru sekaligus murid. Aku tidak ingin terlalu kejam, jadi aku memberinya kesempatan untuk mengatasinya. Meskipun Huang Fuping agak agresif, dia juga cerdas. Dia segera memahami niat Xiao Chen dan mencibir, apakah kau berencana membunuhku juga? Kau pikir aku tidak berani? Mata Xiao Chen menyipit. Seolah jiwanya tertindas, Huang Fuping berkeringat dingin dan mundur beberapa langkah dengan wajah pucat. Kau! Teriak Huang Fuping, berbalik dan berlari ke arah lelaki tua itu sambil menangis. Kakek, dia membunuh Kier dan mengancam Pinger. Kau harus membela Pinger. Jangan terburu-buru. Karena dia meminta orang-orangmu untuk menyelesaikannya, kami juga akan memberi orang-orangmu kesempatan dan melihat bagaimana dia menyelesaikannya. Kata Huang Fu Suidai. Huang Fuping mendengar ini dan berteriak, Huang Fu Shaotang, kemarilah sekarang juga. An Shaotang berdiri setelah mendengar ini, tetapi tidak bergerak mendekati Huang Fuping. Sebaliknya, ia berkata dengan ekspresi tegas, Huang Fuping, aku Huang Fu Shaotang, dan yang lebih penting, An Shaotang. Kau bilang aku tidak bertingkah seperti pria. Memang, aku juga berpikir begitu, jadi. Hari ini aku berencana untuk menjadi pria sejati. Apa maksudmu? Tanya Huang Fuping dengan marah. Bukan apa-apa. Hanya saja mulai sekarang, hubungan kita sebagai suami istri sudah berakhir dan kita tidak ada hubungan apa-apa lagi. Kata An Shaotang dengan nada tegas dan penuh kuasa. Kau, apa yang kau katakan? Ekspresi Huang Fuping tiba-tiba berubah, dan dia berteriak, kau ingin memutuskan hubungan denganku. Sudah berapa kali aku menyakiti Yi demi kalian, saudari. Tapi kalian selalu saja memaksakan keberuntungan dan memperburuk keadaan. An Shaotang berkata, dengan kekuatan Yi, apa dia akan takut padamu? Tapi dia terus-menerus menoleransi hal itu demi aku, dan kalian sungguh tidak tahu berterima kasih. Huang Fu Shaotang, kamu. Huang Fuping menunjuk Huang Fu Shaotang, terkejut, marah, dan bahkan sedikit panik. Dia tidak mengerti mengapa An Shaotang tiba-tiba menjadi begitu kuat. Pinger, sepertinya suamimu sudah menentukan pilihannya. Sejujurnya, aku sama sekali tidak terkejut. Huang Fu Suidai menepuk bahu Huang Fuping dan berkata, sejak awal aku menentang kalian berdua menikah dengan pria yang sama, tapi kalian tidak mau mendengarkan. Sekarang kalian akhirnya merasakan akibatnya, kan? Kakek, Huang Fuping berbaring di pelukan Huang Fu Suidai, terus-menerus menangis, dan tidak jelas apakah dia benar-benar menangis atau hanya berpura-pura untuk mendapatkan simpati. Tuan, bukankah ide yang buruk untuk melakukan ini? Sebenarnya, An Yi ragu untuk berbicara, merasa sedikit gelisah. Meskipun dia berharap kakaknya dapat kembali seperti semula, dia tidak ingin benar-benar menghancurkan keluarganya. Yi, jangan terlalu naif, dan jangan mudah memaafkan saudaramu. Kompensasinya kepadamu tidak cukup, jauh dari cukup. Xiao Chen tidak memiliki gejolak emosi terhadap keputusan An Shaotang. Menurutnya, inilah yang seharusnya dilakukan An Shaotang. Pinger, minggir dulu. Karena kakek sudah keluar bersamamu, dia pasti akan mencari keadilan untukmu. Huang Fu Suidai menghibur Huang Fuping, lalu melangkah maju dan berkata kepada An Shaotang, Huang Fu Shaotang, kau telah meninggalkan cucuku setelah berselingkuh dengannya. Kau harus mempertimbangkan konsekuensinya dengan matang. Senior Suidai, ada beberapa hal yang tidak pantas untuk Anda campuri. Mohon bersikap objektif. Kata An Shaotang. Tujuan. Kata Huang Fu Suidai sambil tersenyum, aku sudah tua sekarang, dan aku tidak ingin terlibat dalam banyak urusan duniawi, tapi aku mengkhawatirkan kedua cucu perempuanku. Aku tidak peduli siapa yang benar atau salah di antara kalian, tapi menindas cucu perempuanku sama sekali tidak dapat diterima, apapun alasannya. Senior Suidai terlalu sombong. Kata An Shaotang dengan suara berat. Sombong.
Huang Fusuidai menatap Xiao Chen dengan penuh arti dan berkata, kesombongan tuanmu mungkin lebih besar dariku. Aku setuju denganmu. Xiao Chen tiba-tiba berkata dengan tenang, sebenarnya, seringkali aku memang suka membantu kerabatku dan mengabaikan orang lain. Tidak ada orang yang sempurna, jadi siapa yang bisa benar-benar tidak egois? Jadi, Yang Mulia setuju kalau aku harus membela cucuku. Huang Fusuidai menatap Xiao Chen dengan penuh minat. Aku setuju. Apa yang perlu dibantah? Mari kita kesampingkan yang benar dan yang salah, dan lihat siapa yang punya kemampuan lebih baik. Yang kuat menang, itu benar. Kata Xiao Chen. Haha, menarik. Awalnya, aku penasaran ramuan ajaib apa yang kau berikan pada Yi dan Shao Tang sampai mereka begitu setia padamu. Sekarang, sepertinya kau memang bukan orang biasa. Huang Fusuidai tak ragu memuji Xiao Chen. Ia menghela napas dan berkata, sudah lama aku tak bertarung dengan siapapun. Kuharap kau bisa memuaskanku hari ini. Kau mungkin bersenang-senang, tapi lawanmu bukan aku. Xiao Chen menggelengkan kepalanya. Apa maksudmu? Huang Fusuidai mengerutkan kening. Ku bilang, berilah Shao Tang kesempatan membuktikan dirinya, maka dialah lawanmu. Kata Xiao Chen. Cek, bercanda. Huang Fusuidai tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, dengan hanya tingkat ketujuh alam kaisar, dia layak menjadi lawanku. Belum cukup. Bagaimana kalau menambahkannya? Xiao Chen menunjukkan Yi dan berkata, mereka saudara kandung yang sempurna. Mereka sudah lama tidak bekerja sama. Mungkin kali ini bisa membantu mereka menemukan kembali perasaan mereka yang dulu. Dia baru di tingkat ke-8 alam kekaisaran. Huang Fusuidai masih menggelengkan kepala dan berkata, wah, kau sepertinya tidak mengerti situasinya. Aku, Huang Fusuidai, sudah mencapai puncak tingkat ke-9 alam kekaisaran. Kalian yang berada di tingkat ke-7 alam kekaisaran dan yang satu lagi di tingkat ke-8 alam kekaisaran tidak layak menjadi musuhku. Meskipun masih ada beberapa kaisar tingkat 9 yang kuat di keluarga Huangfu, mereka hanya setara denganku. Satu-satunya yang bisa mengalahkanku adalah kaisar manusia dan Yuruo. Kau meremehkanku. Kaulah yang tidak mengerti situasinya. Kata Xiao Chen, kalau kau bodoh, jangan langsung menyimpulkan. Lihat saja dulu. Begitu dia selesai berbicara, Xiao Chen tiba-tiba mengangkat tangan kanannya dan meraih udara. Menabrak. Listrik menyambar langit, dan irama aturan Dao yang tak terlukiskan berkumpul dalam bentuk pedang di tangan Xiao Chen. Pedang surga. Xiao Chen sekali lagi menggunakan pedang surga, dan seperti terakhir kali dia merawat An Yi, dia mengikuti metode yang sama dan menebas An Shao Tang dengan pedang. Ledakan. Kilat demi kilat menari-nari di sekitar An Shao Tang bagaikan ular, dan auranya meningkat pesat dalam sekejap. Bab 1362. Tingkat kultivasi An Yi mengalami kemunduran ke tingkat pertama Kaisar Ilahi, tetapi setelah dibaptis oleh pedang surga, dia tidak hanya pulih ke puncak, tetapi juga melangkah lebih jauh dan memasuki tingkat ke-8 Kaisar Ilahi. An Shao Tang telah berada di alam rahasia Lingsu dan situasinya jauh lebih baik daripada An Yi. Lagi pula, dia tidak menyia-nyiakan waktunya selama bertahun-tahun, tetapi telah berlatih keras. Meskipun tampaknya tidak ada kemajuan, hal itu sebenarnya mengimbangi sebagian penindasan Dao Surgawi. Peningkatan dan penurunan membuatnya tampak seolah-olah tidak ada perubahan. Pada saat ini, pedang surga menyatu ke dalam tubuhnya, seakan membebaskannya dari semacam pengekangan, membuatnya merasa seakan-akan sedang melayang ke langit. Ledakan. Momentum An Shao Tang meningkat, mengguncang langit, seolah-olah ribuan bintang meledak pada saat yang sama, dan aura mengerikan menyebar ke seluruh area. Tuhan! Dewa Kaisar Kokonoe! Huang Fucheng merasakan tekanan luar biasa di atasnya, matanya melebar dengan ekspresi ngeri. Dia tidak pernah menyangka akan semudah itu menerobos dari tingkat ke-7 Kaisar Ilahi ke tingkat ke-9 Kaisar Ilahi. Sukses cepat. Di alam kekaisaran, ada perbedaan besar antara setiap tingkat, dan perbedaan ini bahkan lebih terlihat pada 3 tingkat terakhir. Dia berada di level ke-8 alam kekaisaran, tetapi di tangan ahli alam kekaisaran level 9 seperti Huang Fusuidai, dia tidak akan mampu menahan satu pukulan pun dan akan terbunuh seketika. Terlebih lagi, dia ingin menerobos ke tingkat ke-9 Kaisar Ilahi, tetapi dia tidak tahu apakah dia akan memiliki kesempatan dalam kehidupan ini. Langkah ini tidak dapat dicapai hanya dengan mengumpulkan waktu. Pemahaman, kesempatan, dan keringat semuanya sangat diperlukan. Bahkan dengan jenis warisan yang secara langsung mentransmisikan kekuatan, sangat sulit untuk melewati tingkat ke-9 Kaisar Ilahi. Tapi apa itu An Shao Tang? Hanya dalam beberapa tarikan napas, dia langsung melambung dari tingkat ke-7 Kaisar Ilahi ke tingkat ke-9 Kaisar Ilahi. Bagaimana hal seperti itu bisa terjadi? Huang Fusuidai juga memiliki ekspresi serius pada saat ini, dengan rasa takut yang mendalam muncul di hatinya. Namun dia tidak takut pada An Shao Tang. Meskipun An Shao Tang telah mencapai tingkat ke-9 alam kekaisaran, ia baru saja memasukinya. Ia masih yakin dapat dengan mudah mengalahkan An Shao Tang. Yang ditakutkannya adalah Xiao Chen. Sebelumnya, karena An Yi dan An Shao Tang memanggil Xiao Chen dengan sebutan Master, dia tidak memperlakukan Xiao Chen sebagai orang biasa, dan dia sudah cukup menghargai Xiao Chen. Namun, pada saat ini, dia menyadari bahwa dia masih meremehkan Xiao Chen. Kaisar manusia tak berdaya melawan gejala An Shao Tang dan An Yi, tetapi Xiao Chen mampu menyembuhkan mereka dengan begitu mudah dan bahkan memungkinkan kultivasi mereka mencapai tingkat yang lebih tinggi daripada puncaknya. Sungguh tak terbayangkan.
Seharusnya itu obat yang tepat untuk situasi ini. Mustahil dia bisa mengalahkan kaisar manusia. Huang Fusuidai memaksakan dirinya untuk disuntik obat penenang. Xiao Chen adalah tuan mereka, dan dia mungkin tahu bagaimana memperlakukan mereka. Itu tidak ada hubungannya dengan kekuatan. Guru, guru. An Shaotang merasa segar kembali dan menyadari bahwa ia, seperti Yi, telah sepenuhnya terbebas dari belenggu surga. Ia dipenuhi rasa syukur. Jangan sok. Aku hanya memenuhi tugasku sebagai majikan dengan menyelamatkanmu. Aku belum memutuskan apakah akan memaafkanmu atau tidak. Aku akan memberitahumu setelah kau memberi kompensasi pada Yi. Kata Xiao Chen dengan nada dingin. Shaotang mengerti. Kegembiraan An Shaotang berangsur-angsur menghilang. Setelah terdiam sejenak, dia menoleh ke Huang Fusuidai dan berkata, Senior Suidai, saya ingin meminta saran Anda. Baiklah, coba kulihat apakah kau benar-benar telah mencapai puncak, atau ini hanya tipuan belaka. Huang Fusuidai tiba-tiba menghentakkan kakinya, dan kekuatan energinya melonjak ke surga ke-9. Gelombang terbagi menjadi dua kutub, satu biru dan satu merah, memperlihatkan pemandangan yang sangat saling eksklusif, yakni air dan api yang tidak cocok, dan seluruh langit terinfeksi warna merah dan biru. Senior Suidai serius sekarang. Nyonya kedua, silakan mundur dulu. Ekspresi Huang Fucheng sedikit berubah. Ia segera melindungi Huang Fuping dan mundur sejauh 1000 kaki. Melihat ini, Xiao Chen dengan santai mengangkat tangannya dan energi pedang besar mengisolasi seluruh istana Taixu. Bagaimanapun, itu adalah kerja keras Yi dan tidak bisa dihancurkan dengan sia-sia. Senior, maafkan aku. An Shaotang tidak berani ceroboh sedikitpun dan mengerahkan seluruh kekuatannya hingga batasnya. Kekuatan ilahi yang meluas membuka jalan di langit merah dan biru, yang dimaksudkan untuk langsung mengejutkan Huang Fusuidai sendiri. Huang Fu Shaotang, tampaknya kau memang telah mencapai tingkat ke-9 kaisar ilahi, tetapi kau tidak bisa mengalahkanku, kau masih terlalu muda. Meski hanya sesaat, Huang Fusuidai seolah telah melihat kemampuan Huang Fu Shaotang yang sebenarnya. Ia sedikit terkejut, tetapi lebih karena keyakinannya untuk menang. Bahkan pada tingkat yang sama, orang memiliki kekuatan yang berbeda. Ia memasuki alam kaisar ilahi tingkat ke-90-an juta tahun lebih awal daripada Huang Fu Shaotang. Baik dalam hal kondensasi kekuatan ilahi maupun pengalaman tempur, ia jauh lebih unggul daripada Huang Fu Shaotang. Meskipun tauku kecil, ia merupakan cabang dari Dao Agung Alam, dan aku dapat memanipulasi kekuatan alam sesuka hati. Huang Fu Shaotang, hari ini aku akan mengajarimu cara menghormati orang yang lebih tua. Begitu dia selesai berbicara, Huang Fusuidai mengambil alih kendali alam semesta dan memanipulasi kekuatan air dan api di alam sesuka hatinya, berubah menjadi 5 naga air dan 5 naga api. Alam air dan api, 10 naga mengendalikan langit. Dalam sekejap, langit dan bumi terkubur dalam air biru dan merah menyala, membentuk dunia tempat air dan api hidup berdampingan. Sebelum An Shaotang sempat mengerahkan tenaga, ia ditelan oleh alam air dan api, terperangkap di celah sempit di antara kedua alam tersebut. Sekuat apapun ia melawan, ia tak bisa bergerak. Di wilayah hukumku, kau hanyalah seekor domba yang harus disembelih. Di alam air dan api, Huang Fusuidai berjalan sendirian, dikelilingi oleh 5 naga air dan 5 naga api, seperti dewa tertinggi yang bertanggung jawab atas segalanya. Ini belum berakhir. Meski tubuhnya tak bisa bergerak, An Shaotang tak berniat menyerah. Tatapannya dingin, dan kehendak jiwanya melampaui tubuhnya. Pedang kesengsaraan. Dia berteriak sekuat tenaga, dan niat pedang melonjak, berubah menjadi pedang unik di alam Dharma. Pedang itu diayunkan, merobek-robek area di sekitarnya, ingin membantu An Shaotang melepaskan diri dari belenggu dan melarikan diri. Hah! Mata Huang Fusuidai berkilat terkejut, seolah dia tidak menyangka An Shaotang bisa melawan. Tetapi dia tidak mungkin membiarkan An Shaotang lolos dengan sukses, jadi dia menekan dengan tangan besarnya. Pada saat yang sama, seekor naga air dan seekor naga api di sekelilingnya tertarik bersama-sama, meraung ganas dan menyerbu ke arah An Shaotang. Peng! Peng! An Shaotang diserang oleh 2 naga dan langsung terluka parah dan berdarah, dan napasnya mulai melemah. Huang Fu Shaotang, kamu sebenarnya cukup cakap, tapi sayang. Ayo kita akhiri. Huang Fusuidai memperhatikan bahwa An Shaotang semakin terbiasa mengendalikan dan memanfaatkan kekuatan tingkat ke-9 alam kekaisaran, dan tingkat pertumbuhannya sungguh mencengangkan. Untuk menghindari komplikasi lebih lanjut, ia berencana untuk mengakhiri pertempuran dengan cepat dan mengalahkan An Shaotang secara langsung. Naga ganda menghancurkan langit. Dia menggerakkan telapak tangannya lagi, lalu muncullah 2 naga air dan api bersamaan, lebih kuat dari sebelumnya. An Shaotang yang terluka dan pergerakannya terbatas, tidak dapat menghindarinya dan hanya dapat menyaksikan kedua naga itu menerjang ke arahnya. Apakah itu terlalu berlebihan? An Shaotang merasa agak enggan, tetapi pada titik ini, dia hanya bisa mengakui kekalahan. Lagi pula, Huang Fusuidai adalah kaisar tingkat 9 yang kuat dari puluhan juta tahun yang lalu, dan jauh lebih kuat darinya. Kakak, kamu pecundang banget. Apa kamu mau menyerah begitu saja? Di tengah kabut, suara merdu alam dapat terdengar. Segera setelah itu, An Shaotang melihat sesosok berpakaian hijau datang melintasi alam Dharma, mengayunkan pedang dan memotong ikatan di sekitar tubuhnya, membebaskan tangan dan kakinya sehingga ia bisa bergerak bebas. Yi! Bab 1363. Yi! Kenapa kamu berdiri di sana? Aku datang. Sambil mengingatkan,
An Yi berbalik dan mengayunkan pedangnya untuk menebas naga air. Melihat ini, An Shaotang menekan emosi campur aduk di hatinya, melompat, dan menghadapi naga api. Pedang ini, pedang penderitaan. Kedua saudara kandung itu dulunya adalah pasangan terkuat. Setelah sejuta tahun, mereka bersatu kembali. Meskipun mereka agak asing satu sama lain, mereka tetap tak terkalahkan. Ledakan. Naga air dan naga api tidak sebanding dengan kekuatan kedua pedang itu dan meledak di tempat. Namun setelah ledakan, uap air dan energi api mengembang dan meledak seketika. Peng! An Yi dan An Shaotang terkejut dan terluka. Mereka terlempar ratusan kaki jauhnya dengan mulut berlumuran darah. Kalian benar-benar bisa menghancurkan naga kembarku di alam Dharma. Kalian layak menjadi pelindung kembar kaisar manusia. Huangfu Suidai menatap An Yi dan An Shaotang dengan penuh kekaguman. Senior Suidai, jika kita bertarung sendirian, tidak ada satupun dari kita yang bisa menjadi lawanmu. Jadi, maafkan aku karena telah menyinggungmu. Kata An Yi. Tidak masalah. Kehadiranmu, seorang kaisar tingkat 8, tidak akan mengubah situasi. Kata Huangfu Suidai, kau sudah terluka setelah menerima kekuatan 2 nagaku. Bagaimana kau bisa menerima kekuatan 6 nagaku? Begitu selesai berbicara, Huangfu Suidai terkejut melihat ia menggerakkan tangannya secara bersamaan, dan seluruh dunia air dan api berguncang. 6 naga di sekitar tubuhnya beresonansi, dan langit serta bumi hancur. Tekanan udara saja sudah cukup untuk membuat An Yi dan An Shaotang tidak mampu menahannya, dan mereka meluncur mundur. Bagaimana? Ini bisa begitu kuat? Sebuah ketakutan Shaotang. Meskipun keduanya berada di tingkat ke-9 alam kekaisaran, perbedaan antara dia dan Huangfu Suidai sangat besar. Saudaraku, jangan biarkan rasa takut mengaburkan hatimu. Percayalah pada dirimu sendiri, dan terlebih lagi, percayalah pada guru. Sebagai perbandingan, An Yi jelas jauh lebih tenang. Sambil menahan dampak kekuatan 6 naga, ia mengingatkannya, berkonsentrasilah pada kekuatan serangan pedang guru tadi. Ini bukan hanya untuk membantumu pulih. Ketika An Shaotang mendengar ini, dia terkejut dan tampak memahami sesuatu. Dia menutup matanya dan mendengarkan dengan penuh perhatian. Dalam keadaan tak sadarkan diri, dia mendengar suara pedang yang keras dan bentuk pedang muncul dalam pikirannya. Pedang itu berakar di tubuhnya dan menyatu dengan jiwanya, tetapi juga bersifat ilusi dan sulit dipahami. Ini, An Shaotang menangkap suatu perasaan tertentu, seolah-olah dia telah mendengarnya. Saat aku membuka mata lagi, suasananya benar-benar berbeda. Yi, apakah kamu siap? Tentu saja, aku menyadarinya lebih awal darimu. An Yi tersenyum tipis. Apa yang sedang kalian coba lakukan? Huangfu Suidai menatap kedua orang yang temperamennya tiba-tiba berubah, dan firasat buruk muncul di hatinya. Apapun yang kau lakukan, semuanya sia-sia di hadapan kekuatan absolut. Tak ingin malam berlarut-larut, Huangfu Suidai tak lagi menahan diri. Kekuatan 6 naga melesat dalam sekejap, memutarbalikkan waktu dan ruang menjadi bola. Hukum alam tidak dapat diprediksi. Menghadapi kekuatan penghancur 6 naga, An Shaotang tak lagi gentar. Ia melesat maju lebih dulu, menggunakan tubuhnya sebagai pedang dan pedang sebagai langit, seolah-olah ia telah menjadi perwujudan jalan surga. Melihat ini, An Yi menari dengan tangannya yang lembut bak teratai, dan seluruh tubuhnya memancarkan cahaya ilahi yang cemerlang. Ia secara paksa membuka alam ketiga di dunia es dan api, mengembangkan dunia primitif, dan kembali ke awal waktu. Segala sesuatu tampaknya telah kembali ke keadaan semula. Dao Agung tidak memiliki batas. Ledakan. Setelah hening sejenak, alam ketiga An Yi tiba-tiba meledak, dan energi mengerikan itu sepenuhnya menyelimuti alam es dan api Huangfu Suidai. Dalam sekejap, tuan rumah dan tamunya terbalik, dan An Yi menjadi penguasa dunia ini. Apa? Alam es dan apiku. Murid-murid Huangfu Suidai tiba-tiba mengecil karena tidak percaya. Bagaimana mungkin seorang kaisar tingkat 8 mampu menelan wilayah es dan apinya? Apakah kamu bercanda? Senior Suidai, kau telah menunjukkan kelemahanmu. Suara An Yi dan An Shaotang terdengar di telinga Huangfu Suidai pada saat yang bersamaan. Tanpa menunggu reaksi Huangfu Suidai, keduanya bekerja sama secara diam-diam dan bersama-sama melakukan gerakan terakhir. Tao surgawi terlarang, seluruh surga bersatu di bawah satu pedang. Di tengah kekacauan yang berkabut, pedang kembali ke keadaan semula, biasa dan lambat, tetapi memiliki kekuatan untuk melanggar semua aturan. Ledakan. 6 naga air dan api penghancur langsung dimusnahkan oleh pedang ini, hancur berkeping-keping seperti bunga di cermin dan air, lenyap tanpa jejak. Peng! Huangfu Suidai juga terpengaruh oleh kekuatan pedang, tubuh Tao-nya rusak, dan dia terlempar seperti lilin tertiup angin dan jatuh ke tanah. Perang berakhir, semua gambar Dharma hancur dan hilang, dan ketiganya kembali keluar istana Taiksu. Atau mungkin, mereka bertiga tidak pernah meninggalkan medan perang sejak awal. Kakek, Suidai Senior. Di luar medan perang, Huangfu Ping dan Huangfu Cheng menatap pemandangan subversif di hadapan mereka dengan mata sayu karena tak percaya. Huangfu Suidai, seorang kaisar ilahi dengan kultivasi tingkat ke-9 tertinggi, salah satu orang yang benar-benar kuat dalam keluarga Huangfu, benar-benar dikalahkan oleh An Shaotang dan An Yi dalam waktu yang begitu singkat. Jika ini sampai keluar, pasti akan menyebabkan gempa bumi besar. Meskipun Huangfu Suidai terlihat tua, dia selalu penuh energi. Namun, pada saat ini,
kekalahan ini menyebabkan dia kehilangan 7 tingkat energi. Bukan trauma fisiknya, tetapi runtuhnya kepercayaan diri dan harga dirinya yang tidak dapat diterimanya. Senior Suidai, terima kasih telah mengizinkanku pergi. An Yi dan An Shaotang menghampiri Huangfu Suidai dan meminta maaf dengan sopan, kami sedang terburu-buru saat pertempuran dan sempat lupa batas kemampuan kami. Mohon maafkan saya. Aduh, aku tidak sehebat kalian, bagaimana mungkin aku menyalahkan kalian? Huangfu Suidai mendesah, menatap kedua pria itu dengan penuh tanya, jurus apa yang baru saja kalian gunakan, dan bagaimana kalian bisa melepaskan kekuatan sekuat itu? Huangfu Suidai yakin bahwa ia dapat dengan mudah menghadapi tingkat ke-9 alam kekaisaran biasa. Sedangkan An Yi, yang berada di alam kaisar tingkat 8, dia bahkan tidak peduli untuk melihatnya. Namun faktanya, penampilan An Yi barusan bahkan lebih baik dari An Shaotang. Ketika keduanya bersatu, kekuatan mereka tak terbayangkan. Perasaan itu mengingatkannya pada pertempuran dengan Huangfu Yuruo beberapa dekade lalu, yang juga merupakan pertempuran dengan tekanan jalan yang paling kuat. Huangfu Yuruo memasuki ranah Dao Agung sejak lahir. Ia bisa disebut putra pilihan surga dan putra keajaiban. Tak banyak yang bisa dikatakan. Tapi bagaimana dengan An Yi dan An Shaotang? Bagaimana mungkin dua orang yang berlatih jalan kecil mampu mengeluarkan tekanan mengerikan yang sebanding dengan tekanan Huangfu Yuruo? Senior, kekuatan kami tidak cukup untuk mengalahkanmu. Semua ini berkat bimbingan guru. An Yi berkata, jika kami benar-benar kalah, kau hanya kalah dari guru kami. Dia. Huangfu Suidai menatap kosong ke belakang mereka berdua. Xiao Chen berjalan perlahan dan berkata dengan tenang, bagaimana? Apakah menurutmu kamu bisa menikmatinya? Itu cukup menyenangkan, tapi saya masih ingin bertanya, trik apa yang mereka gunakan tadi? Tanya Huangfu Suidai. Jalan surga. Jalan surga. Huangfu Suidai tercengang. Ya, merekalah orang-orang yang paling cocok untuk mempraktikkan Dao Surgawi. Tapi mereka telah mengambil jalan yang salah dan tidak dapat mengerahkan kekuatan sejati Dao Surgawi untuk saat ini. Kata Xiao Chen. Bisakah jalan surga dikultivasikan? Huangfu Suidai membelalakkan matanya. Kenapa tidak? Tanya Xiao Chen dengan tenang, segala sesuatu di dunia ini, selama masih ada, bisa menjadi Tao, bisa menjadi Dao Agung. Jalan surga juga bisa menjadi semacam Dao Agung. Bab 1364. Dapatkah semua hal dan fenomena menjadi Tao? Huangfu Suidai bergumam pada dirinya sendiri, pikirannya berpacu, tetapi dia masih tidak dapat memahami kalimat ini. Karena kamu mengaku kalah, biarkan cucumu meminta maaf kepada Yi, dan masalah ini berakhir di sini. Berdasarkan kepribadian Xiao Chen, dia akan membunuh seseorang seperti Huang Fuping hanya dengan satu pedang dan tidak akan repot-repot berbicara dengannya. Tapi masalah ini bagaimanapun juga menyangkut An Yi. Jika Huang Fuping benar-benar terbunuh, An Yi mungkin akan merasa bersalah. Selain itu, Huang Fuping adalah istri An Shaotang, jadi dia tidak bisa bersikap terlalu kasar. Jadi asalkan Huang Fuping bisa bertobat, belum lagi hidup damai dengan An Yi mulai sekarang, asalkan mereka tidak saling menghubungi lagi dan hidup damai, maka masalah ini berakhir seperti ini. Kakek. Huang Fuping berjalan mendekat dengan ekspresi enggan di wajahnya. Tetapi tidak diragukan lagi bahwa dibandingkan dengan sikap buruknya pada awalnya, dia tampak jauh lebih malu-malu saat ini, dan jelas ada sedikit rasa takut dalam ekspresinya. Bagaimanapun, kakeknya, yang paling diandalkannya, telah kalah. Pinger, aku minta maaf. Huangfu Suidai berkata dengan suara yang dalam. Tubuh halus Huang Fuping bergetar, dan setelah ragu sejenak, dia akhirnya berkata kepada An Yi, Yi, aku minta maaf. Lupakan saja, mari kita hapus dendam masa lalu. Kalau An Yi bilang dia tidak membenci Huang Fuping dan tidak punya rasa dendam di hatinya, itu pasti bohong, tapi dia tidak mau bersikap tidak masuk akal. Alangkah hebatnya jika kita bisa hidup damai mulai sekarang. Karena masalah ini sudah selesai, kita pamit dulu. Huangfu Suidai merasa terhina dan kelelahan, dan tidak ingin tinggal lebih lama lagi. Tunggu. Xiao Chen menyela, apakah Pangeran Jitianyu dari klan Ji ada di keluarga Huangfu-mu? Jitianyu adalah orang yang harus disingkirkan sesegera mungkin untuk menghindari komplikasi lebih lanjut. Tidak di sini. Huangfu Suidai segera menggelengkan kepalanya. Xiao Chen mengerutkan kening. Guru, apa yang dikatakannya benar. An Shaotang berkata, meskipun saya pernah berada di alam rahasia Lingsu, saya juga mengetahui beberapa hal penting tentang keluarga Huangfu. Jitianyu bukan anggota keluarga Huangfu dan tidak punya cara untuk kembali ke alam Dewa Timur. Kemana dia pergi? Tanya Xiao Chen. Laut terlarang. Kata An Shaotang. Laut terlarang. Hati Xiao Chen tergerak. Sebelum datang ke alam Dewa Utara, dia sangat tertarik dengan laut terlarang ini. Laut terlarang, juga dikenal sebagai laut aturan, memiliki banyak legenda. Legenda yang paling dilebih-lebihkan adalah bahwa laut terlarang adalah asal mula aturan dunia dewa. Keaslian legenda ini sulit dinilai saat ini, tetapi ini membuktikan bahwa legenda ini pasti unik, jadi Xiao Chen sudah lama ingin pergi dan melihatnya. Memang, beberapa bulan yang lalu, sesuatu yang tidak biasa terjadi di laut terlarang. Pada malam hari, cahaya aneh akan muncul dari dasar laut, dan suara-suara aneh sering terdengar. Banyak orang percaya bahwa harta karun langka pasti telah muncul di laut terlarang, dan mereka semua pergi ke laut untuk mencarinya. Ketika kabar ini menyebar ke klan Huangfu,
Kaisar Manusia tak kuasa menahan diri dan memimpin pasukannya ke Laut Terlarang. Tuan Muda Huangfu dan Pangeran Ji menemani Kaisar Manusia, dan mereka belum kembali. Ya, itulah faktanya. Huangfu Suidai menambahkan. Kalau begitu itu bukan urusanmu, ayo pergi. Xiao Chen melambaikan tangannya. Selamat tinggal. Huangfu Suidai membawa pergi Huangfu Ping dan Huangfu Cheng. Tuan, apakah Anda akan pergi ke Laut Terlarang? Tanyaan Cao Tang, saya dan Yi akan menemani Anda. Yi, ikut aku, kamu tidak harus pergi. Kata Xiao Chen. Guru, saya. Jangan khawatir, aku tidak mengucilkanmu. Aku hanya ingin kau kembali ke keluarga Huangfu dan menyelesaikan urusanmu sendiri. Xiao Chen berkata, apakah kau dengan naif berpikir bahwa masalah ini sudah selesai? Tuan, apakah Anda ingin saya benar-benar memutuskan hubungan dengan Pinger dan Yaoer? Ekspresi An Cao Tang menunjukkan sedikit perlawanan. Aku tidak bilang begitu. Apapun yang terjadi antara kau, Huangfu Ping, dan Huangfu Yao, baik kita bersama maupun berpisah, tidak terlalu berpengaruh padaku dan Yi. Tapi, tahukah kau kenapa aku membunuh Huangfu Qi? Xiao Chen berkata, karena aku merasa dia tidak bisa berubah. Jika aku melepaskannya sekali saja, dia tidak akan bersyukur, malah akan menjadi lebih buruk. Begitu pula dengan Huangfu Ping. Tuan, apakah menurutmu Pinger akan menyusahkanmu lagi? An Cao Tang terkejut dan langsung bersikap hati-hati. Sulit untuk mengatakannya. Kalau kamu tidak mau peduli, kamu tidak perlu peduli. Tapi kalau memang ada lain kali, jangan salahkan aku karena tidak menunjukkan belas kasihan. Saya mengerti. Saya akan kembali ke keluarga Huangfu. Tuan, Yi, Laut Terlarang sangat berbahaya, jadi berhati-hatilah. Setelah An Cao Tang selesai berbicara, dia bergegas pergi. Guru, terima kasih. Ada air mata kristal yang berkilau di mata An Yi. Meskipun pada akhirnya dia hanya mendapat ucapan, maafkan aku, yang hambar dari Huangfu Ping, dia benar-benar merasa puas dan semua keluhan di hatinya lenyap. Dia tahu bahwa jika bukan karena Xiao Chen, hari ini tidak akan pernah tiba. Alasan mengapa saudaranya bangun, jelas karena Xiao Chen. Untuk apa kau berterima kasih padaku? Xiao Chen menggelengkan kepalanya. Cao Tang mempertaruhkan nyawanya sendiri untuk menyelamatkanmu saat kau masih kecil. Aku selalu percaya kau punya tempat khusus di hatinya. Hanya karena setelah berkeluarga, ia direpotkan oleh hal-hal sepele dan terlalu banyak kekhawatiran, sehingga hatinya perlahan-lahan menjadi gelap. Kali ini, dia seharusnya bisa memahami banyak hal, dan dia akan menempatkanmu di posisi terpenting lagi. Dia tidak akan membiarkan siapapun menindasmu lagi. Ini sudah tidak penting lagi. An Yi menatap Xiao Chen dan berkata, sudah cukup untuk menyelesaikan dendam masa lalu dengan kakakku. Mulai sekarang, aku ingin mengikuti guru. Aku tidak punya tempat tinggal tetap, jadi aku mungkin akan berlarian kemana-mana. Kata Xiao Chen, tidak masalah. Aku akan pergi kemanapun guru pergi. Kata An Yi, ini, kita bicarakan nanti saja. Kita ke Laut Terlarang dulu. Kata Xiao Chen tanpa komentar. Meskipun An Yi tidak puas dengan sikap acuh tak acuh Xiao Chen, ia tidak terus mengganggunya. Ia tahu Xiao Chen pasti punya sesuatu yang penting untuk diceritakan kepadanya ketika ia pergi ke Laut Terlarang. Setelah memberikan beberapa patah kata kepada Wenren Lingmeng, Wenren Xuan dan yang lainnya, Xiao Chen dan An Yi langsung berangkat ke Laut Terlarang. 3 hari kemudian, keduanya tiba di Laut Terlarang. Karena saat itu siang hari, tidak ada cahaya aneh di Laut Terlarang, juga tidak ada fenomena abnormal. Permukaan laut tenang, seperti lautan biasa. Tetapi Xiao Chen memiliki penglihatan yang tajam sehingga begitu dia melangkah ke pantai, dia langsung merasakan keanehan Laut Terlarang dan ekspresinya menjadi sangat serius. Tuan, ada apa? An Yi menyadari ada yang tidak beres dengan Xiao Chen dan tak bisa menahan diri untuk bertanya. Rasanya sungguh tak terjelaskan, seolah ada sesuatu yang berkaitan erat denganku. Tatapan mata Xiao Chen begitu dalam, seolah ia bisa melihat menembus permukaan laut dan melihat jauh ke dalam dasar laut. Tidak mungkin, guru, bukankah ini pertama kalinya Anda ke sini? An Yi terkejut. Ini memang pertama kalinya aku ke sini, tapi... Pikiran Xiao Chen kembali ke saat ketiga dia menyatu dengan Dao. Saat itu, dia benar-benar memahami Taonya sendiri dan makna Tao yang sebenarnya, jadi dia dengan tegas memutuskan segala sesuatu yang berhubungan dengan alam semesta ilahi, yaitu memutuskan Tao. Setelah pemotongan Dao, Huangji Waxian Jue berevolusi menjadi Hongmeng Creation Jue. Saat itu dia merasa ada sesuatu yang mengawasinya, tetapi karena tidak sempat mengalihkan perhatiannya, dia pun mengabaikannya. Sekarang setelah kupikir-pikir, mengintip itu pasti ada hubungannya dengan Laut Terlarang. Bab 1365. Yi, kembalilah. Xiao Chen tiba-tiba berkata dengan sungguh-sungguh. Kenapa? Tanyaan Yi dengan sedih, guru, sekarang aku sudah di sini, kenapa tiba-tiba guru memintaku pergi? Karena aku tidak yakin apa isinya. Mungkin itu sesuatu yang di luar kendaliku, dan itu berbahaya bagiku. Aku mungkin tidak bisa melindungi keselamatanmu. Kata Xiao Chen. Sangat kuat. An Yi terkejut dan khawatir. Ia menasihati, kalau begitu, jangan masuk. Kita tunggu Kaisar dan yang lainnya keluar. Xiao Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, aku harus pergi dan melihat serta mencari tahu kebenarannya, kalau tidak, aku tidak akan bisa tenang. Tetapi, jangan khawatirkan aku.
Kalau aku sendirian, aku bisa menghadapi bahaya apapun dengan mudah. Kalaupun keadaan terburuk terjadi, mundur pasti bukan masalah. Kata Xiao Chen. Baiklah, baiklah. Melihat Xiao Chen begitu serius, An Yi tidak ingin kehilangan kesabarannya. Guru, hati-hati. Setelah memberikan beberapa instruksi, An Yi terbang sendirian. Tanpa rasa khawatir lagi, Xiao Chen melangkah ke laut terlarang. Saat menyentuh permukaan laut, sesuatu yang aneh terjadi. Menabrak. Gelombang setinggi ribuan kaki membubung ke angkasa, membelah seluruh permukaan laut menjadi dua. Bagian tengahnya cekung, memperlihatkan tangga samar, seolah-olah untuk menuntun Xiao Chen. Wah, sungguh tontonan yang luar biasa. Xiao Chen mencibir, tanpa rasa takut menuruni tangga selangkah demi selangkah. Setelah setengah jam, Xiao Chen tiba di dasar tangga dan menemukan bahwa hanya ada lubang hitam aneh di sini, seperti pintu masuk ke dunia lain, penuh misteri tak terbatas. Xiao Chen tidak ragu sedikit pun dan melangkah langsung ke lubang hitam. Wow! Dengan kilatan cahaya, lubang hitam itu menghilang bersama Xiao Chen. Kemudian anak tangga itu menghilang tanpa jejak, dan air laut mengalir kembali untuk mengisi celah tersebut. Segalanya kembali tenang. Sepertinya semua yang baru saja terjadi hanyalah upacara penyambutan Xiao Chen. Selama bertahun-tahun, meskipun laut terlarang tampak menakutkan dan meninggalkan reputasi tabu, bukan berarti tidak ada seorang pun yang menjelajahi dasar laut itu. Namun, di masa lalu, ketika para pionir itu menjelajahi dasar laut, mereka menemukan bahwa tidak ada sesuatu yang sangat ajaib di dalam laut terlarang, dan semuanya mirip dengan wilayah laut biasa. Namun, siapapun yang pernah ke pusat dasar laut akan mati mendadak dalam 7 hari karena berbagai alasan setelah kembali, dan bahkan kaisar yang kuat pun tidak dapat melarikan diri. Seiring berjalannya waktu, nama tabu pun mengakar kuat di benak masyarakat, dan dalam waktu yang lama tidak ada seorang pun yang berani berkeliaran di sekitar laut terlarang, karena takut menyinggung sesuatu yang mengagumkan. Namun, beberapa bulan yang lalu, sesuatu yang aneh terjadi di laut terlarang. Di malam hari, cahaya-cahaya aneh berkelebat terus-menerus dan terdengar banyak suara aneh. Karena penasaran, beberapa orang menghabiskan 3 malam di laut terlarang untuk memperoleh pencerahan, dan tingkat kultivasi mereka meningkat 2 tingkat kecil, yang hampir setara dengan ribuan tahun latihan keras. Akibatnya, segala macam rumor menyebar bagai api yang membakar hutan, yang mengatakan bahwa ada orang suci yang berkhotbah di laut terlarang dan bahwa harta karun suci telah muncul di dunia. Mereka yang dibutakan oleh keinginan, setelah belajar dari pelajaran berdarah yang telah mereka pelajari di masa lalu, berbondong-bondong ke lautan tabu. Pada akhirnya, bahkan kaisar manusia pun khawatir dan memasuki laut terlarang bersama keluarga Huangfu. Kali ini ketika mereka memasuki dasar laut, mereka menemukan bahwa dasar laut itu tidak biasa seperti yang dikabarkan, dan ada banyak lubang hitam misterius. Masuk dari lubang hitam akan memindahkan Anda ke ruang asing. Pada saat ini, di luar sebuah gua di ruang asing, 3 kekuatan Sekte Beixuan, Sekte Jiuding, dan Sekte Wuya berkumpul. Selain keluarga Huangfu, alam Dewa Utara juga memiliki 4 klan, 3 sekte, 1 dinasti dan 8 kekuatan utama. Beixuan, Jiuding dan Wuya merupakan 3 dari 8 kekuatan utama. Dinasti Taixu didirikan oleh An Yi, dan baru berdiri selama 1 juta tahun. Dalam hal fondasi, dinasti ini menempati peringkat terakhir di antara 8 kekuatan utama. Dinasti ini memiliki status istimewa karena mendapat dukungan dari keluarga Huangfu dan sering berinteraksi dengan keluarga Huangfu. Gua ini adalah gua pertama yang dilihat oleh Sekte Wuya kita, jadi seharusnya ini milik kita. Lelucon apa ini? Kalian baru sampai duluan, dan bahkan belum membuka pembatas gua. Bagaimana bisa kalian bilang itu milik kalian? Kata seseorang dari Sekte Beixuan. Benar sekali, semua yang ada di ruang aneh ini tidak bertuan. Siapapun yang merebutnya akan dianggap orang yang cakap. Kata orang-orang dari Sekte Jiuding. Jadi, kamu ingin berkelahi. Aku akan melawanmu kalau aku mau. Apa aku takut padamu? Demi memperebutkan kendali atas gua tersebut, orang-orang dari ketiga sekte tersebut saling berselisih dan nampaknya siap berperang jika terjadi perselisihan sekecil apapun. Baiklah, berhenti berdebat. Seorang pria berdarah dingin melangkah keluar dari perkemahan Sekte Wuya dan berkata dengan suara tegas, penghalang gua bahkan belum dibuka, dan kita bahkan tidak tahu apa isinya. Dan kau hanya membuat pertumpahan darah di sini. Apa gunanya? Pria berdarah dingin itu bernama Huo Feiya, yang telah mencapai tingkat ke-8 kultivasi Kaisar Ilahi dan memegang posisi penting di Sekte Wuya. Saudara Huo, apa yang kau katakan masuk akal? Daripada bertarung membabi buta di sini, kenapa tidak bekerja sama untuk membuka penghalang gua terlebih dahulu? Setelah kita melihat isinya, kita bisa memutuskan apakah akan memulai perang atau tidak. Nah, kalau gua itu kosong, kita semua akan terluka dalam pertarungan. Bukankah itu kerugian? Kalau memang ada harta karun di dalamnya, kita bisa menggambar jalan dan bertarung memperebutkannya dengan kemampuan kita sendiri. Baik Sekte Jiuding maupun Sekte Beixuan memiliki pemimpin di tingkat ke-8 alam kekaisaran yang telah melangkah maju. Kalau begitu, kesepakatannya tercapai. Kita akan bekerja sama untuk membuka batasannya. Jika ada yang mengingkari janji, sengaja tidak berkontribusi, atau memiliki motif tersembunyi, kedua sekte lainnya dapat bergabung untuk melenyapkannya. Bisa. Ayo kita mulai. Perwakilan dari 3 sekte, Huo Feiya,
Lin Jiuyan dan Lu Lixuan, mencapai konsensus, membubarkan yang lain, dan masing-masing menggunakan kemampuan luar biasa mereka untuk membombardir batasan gua bersama-sama. Ledakan. Batas-batas gua itu sudah kuno dan telah mengendur. Kini, berkat upaya bersama tiga penguasa alam kaisar tingkat 8, gua itu tiba-tiba runtuh. Gemuruh. Begitu penghalang itu dicabut, pintu batu gua itu terbuka secara otomatis, debu yang telah lama terkumpul pun rontok, dan atmosfer kuno dan lapuk pun menyebar keluar dari gua itu. Kamu tetap di sini dan jaga pintu masuk gua. Tidak ada yang diizinkan masuk, dan kamu tidak diizinkan membiarkan siapapun masuk. Huo Feiya, Lin Jiuyan, dan Lu Lixuan masing-masing memberi perintah, lalu bergegas masuk ke dalam gua dengan tidak sabar. Setelah masa kegelapan total, ketiganya sampai di suatu tempat yang mirip dengan altar. Ruang di sekelilingnya gelap, kecuali altar yang sangat terang dan penuh dengan kekuatan misterius. Di altar, seorang gadis yang tampak berusia sekitar 14 atau 15 tahun duduk dengan mata terpejam. Gadis itu mengenakan gaun peri putih berlengan lebar. Wajahnya begitu elok dan cantik, kulit dan tulangnya putih bersih, dan penampilannya alami tanpa cacat sedikitpun. Siapapun yang melihatnya pasti akan mengagumi keajaiban Sang Pencipta. Namun, ketiga pria perkasa itu adalah para ahli yang telah melihat dunia. Setelah terkesima sesaat, mereka segera mengumpulkan pikiran dan memusatkan seluruh perhatian pada kepala gadis itu. Di atas kepala gadis itu, sebuah pedang ajaib aneh tergantung, terus-menerus memancarkan aura misterius. Sesekali, arus listrik mengalir dari ujung pedang ke gadis di altar, seolah-olah menjalin hubungan dengannya. Pedang ini luar biasa. Ketiganya saling berpandangan dan melihat keserakahan di mata masing-masing. Bab 1366. Sepertinya pedang ini telah menjalin hubungan dengan gadis kecil ini dan ingin mengakuinya sebagai tuannya. Kita tidak bisa membiarkan dia berhasil. Jika kau tidak melakukannya, bunuh saja dia. Ketiga pria itu tak kenal ampun. Dalam situasi seperti itu, pembunuhan dan penjarahan adalah hal yang paling umum. Namun tepat saat ketiganya hendak beraksi dan memancarkan niat membunuh, gadis di altar tiba-tiba terbangun, membuka matanya, dan ekspresi perjuangan dan kemarahan muncul di wajahnya yang halus dan tanpa cacat, seolah-olah dia tengah berusaha sekuat tenaga untuk menahan sesuatu. Cepat! Cepat! Aku tidak bisa mengendalikannya, kalian semua akan mati. Gadis itu berusaha sekuat tenaga untuk menggeram, sambil berpegang teguh pada sisa-sisa rasionalitasnya. Namun amarahnya yang tak terkendali perlahan-lahan mengalahkan rasionalitasnya, menyebabkan dia terjerumus ke dalam jalan setan dan tidak dapat berpikir normal lagi. Yang tersisa hanyalah pembunuhan. Karena kamu tidak bisa mengendalikannya, biar kami yang mengambil alih. Ketiga orang serakah itu mengabaikan peringatan terakhir gadis itu dan bersama-sama mengulurkan tangan untuk meraih pedang ajaib yang melayang di udara. Pengadilan kematian. Akhirnya, gadis itu benar-benar kehilangan kewarasannya, dan suaranya yang dingin dipenuhi dengan energi iblis dan niat membunuh yang meledak-ledak. Dengan mengangkat tangan rampingnya, dia memperoleh pedang ajaib. Ledakan. Ketika manusia dan pedang bersatu, kekuatan mereka beresonansi satu sama lain, dan tiba-tiba melepaskan kekuatan yang tak tertandingi. Itu dia, itu dia, itu dia. Tiga prajurit alam kaisar tingkat 8 bahkan tidak dapat menahan momentum dan terhempas serta terbang keluar dari gua. Di luar gua, orang-orang dari tiga sekte semuanya ngeri ketika melihat pemandangan mengerikan ini. Apa yang telah terjadi? Mereka adalah tiga orang kuat di tingkat ke-8 alam kaisar, dan mereka benar-benar terbang keluar dari gua bersama. Oing-oing. Tiba-tiba pedang ajaib mematikan itu menyambar dan menyapu. Dalam sekejap mata, ketiga pemimpin sekte itu telah melihat mayat-mayat berserakan di tanah dan darah mengalir seperti sungai. Kamu. Huo Feiya, Lin Jiuyan dan Lu Lixuan menatap ngeri gadis yang memegang pedang ajaib dan mendekati mereka selangkah demi selangkah, merasakan penyesalan dan ketakutan yang tak terhingga di hati mereka. Mereka tidak pernah membayangkan seorang gadis remaja bisa begitu kuat, begitu mengerikan, hingga hal itu di luar akal sehat. Tidak, kamu adalah Huang Fu Yuruo. Huo Feiya tampaknya teringat sesuatu, dan pupil matanya mengerut tajam. Huang Fu Yuruo. Mata Lin Jiuyan dan Lu Lixuan juga bergetar, dan mereka terkejut. Mereka juga akrab dengan nama ini. Kelahiran Huang Fu Yuruo menggemparkan dunia hukum. Konon, ia memiliki fisik misterius yang belum pernah muncul dalam keluarga Huang Fu. Ia mencapai Dao secara langsung tanpa menyentuh asal-usul Dao. Huang Fu Yuruo masih sangat muda, tampak berusia 14 atau 15 tahun, tetapi usianya sebenarnya baru sekitar 20 tahun. Namun, kekuatannya luar biasa, dan ia telah mengalahkan beberapa kaisar tingkat 9 yang kuat dari keluarga Huang Fu. Pada saat ini, Huang Fu Yuruo terpengaruh oleh sifat jahat pedang ajaib dan menjadi semakin kuat. Tak heran jika mereka bertiga tak mampu menahan satu pukulan pun, bahkan jika mereka bergabung. Akan tetapi, batasan dalam gua itu masih berlaku, jadi bagaimana Huang Fu Yuruo bisa masuk? Putri Yuruo, kami dari tiga sekte dan selalu berhubungan baik dengan keluarga Huang Fu. Mohon berbelas kasihlah. Mereka bertiga berusaha membangkitkan akal sehat Huang Fu Yuruo dan menjalin hubungan dengannya. Namun, Huang Fu Yuruo, berlumuran darah, memasang ekspresi kaku di wajahnya. Ia melangkah mendekat selangkah demi selangkah dengan pedang ajaib di tangannya. Tak ada ampun, hanya pembunuhan. Lari secara terpisah.
Mengetahui bahwa tidak mungkin melawan mereka secara langsung, Huo Feiya, Lin Jiuyuan dan Lu Lixuan langsung mencapai kesepahaman diam-diam dan melarikan diri ke tiga arah terpisah. Jika kita bertahan, kita semua akan hancur. Jika kita melarikan diri sendiri-sendiri, mungkin masih ada secercah harapan. Adapun apakah Huang Fuyuruo akan mengejarnya, itu semua tergantung pada takdir. Tempat apa ini? Xiao Chen menatap jalan buntu di depannya, merasa tak berdaya. Dia tidak tahu bagaimana orang lain memasuki laut terlarang, tetapi dia yakin bahwa hal-hal aneh yang terjadi saat dia melangkah ke laut terlarang pasti dikendalikan oleh seseorang secara rahasia. Mungkin, bukan manusia. Singkatnya, ada sesuatu di laut terlarang yang mengawasinya dan secara khusus mengatur upacara untuk menyambutnya. Dia selalu pergi ke Gunung Harimau karena tahu ada harimau di sana, jadi dia mengikuti niat baik pihak lain dan berjalan ke lubang hitam teleportasi. Ia mengira lubang hitam itu akan memindahkannya ke suatu tempat khusus, tetapi ternyata lubang hitam itu malah membawanya langsung ke jalan buntu, jadi ia mengabaikan segalanya. Apakah kamu hanya mencoba menggodaku? Xiao Chen merasa segala sesuatunya tidak boleh sesederhana itu, jika tidak maka akan terlalu membosankan. Dinding batu menghalangi tiga sisinya, sehingga mustahil untuk dilewati. Xiao Chen berjalan di sepanjang satu-satunya pintu masuk, ingin melihat apa yang ada di depannya. Namun pada saat itu, sesosok tubuh dengan ekspresi ketakutan datang berlari ke arah mereka. Kecepatannya sungguh aneh. Setiap langkahnya bagaikan lompatan di angkasa. Ia menghilang dalam sekejap dan muncul di tempat lain di saat yang sama. Dalam ruang aneh yang ditekan oleh aturan-aturan tertentu, kecepatan ini tidak diragukan lagi mencengangkan, menakutkan, dan mustahil untuk dikejar. Namun, orang itu tampak tidak tenang sama sekali. Ia masih dengan panik memacu kekuatan suci dan darahnya agar semakin cepat, seolah-olah ada monster mengerikan yang mengejarnya dari belakang. Ketika Xiao Chen melihat seseorang yang masih hidup, ia hendak menyapa, tetapi orang itu sama sekali tidak menghiraukannya. Sosoknya melesat melewatinya dan berlari masuk. Namun tak lama kemudian, lelaki itu menjerit putus asa. Karena jalan buntu dan tidak ada jalan keluar. Brengsek. Lin Jiuyuan meninju dinding batu itu dengan histeris, tetapi mungkin karena keterbatasan aturan spasial yang aneh, ia gagal menimbulkan kerusakan apapun pada dinding batu itu. Setelah benar-benar putus asa, dia jatuh ke tanah seperti genangan lumpur. Dia tidak mau menerimanya. Kenapa nasibku sial sekali? Penyihir kecil itu tidak mengejar Huo Feiya dan Lu Lixuan, tapi malah mengejarku. Teman, apa yang sedang kamu lakukan? Xiao Chen menatap Lin Jiuyuan dengan aneh. Lin Jiuyuan akhirnya mengangkat kepalanya dan menatap Xiao Chen, tatapannya dingin dan ada sedikit cibiran. Aku tak pernah menyangka aku, Lin Jiuyuan, akan mati bersama semut. Konyol sekali. Hati Lin Jiuyuan dipenuhi kesedihan dan penyesalan. Itu semua karena keserakahan. Semut, apakah kau mengacu padaku? Kata Xiao Chen. Mendengar ini, Lin Jiuyuan mengejek, orang kecil selalu tak kenal takut. Saat ini, aku sungguh iri padamu. Kau tak akan pernah mengerti apa itu rasa takut sampai kau mati. Berhentilah bicara omong kosong pada dirimu sendiri. Aku belum cukup hidup, tapi aku tidak berencana untuk mati di sini. Xiao Chen terlalu malas untuk memperhatikannya dan berbalik untuk pergi. Tetapi pada saat ini, sesosok dingin dan muram muncul di satu-satunya pintu masuk dan mendekati Xiao Chen secara langsung. Penyihir ini. Lin Jiuyuan menggertakkan giginya, telapak tangan dan jari-jarinya menancap dalam-dalam ke tanah, seakan-akan dia tengah berjuang untuk berdiri dan melakukan upaya yang sia-sia. Namun akhirnya, napasnya keluar lagi, dan dia terjatuh ke tanah lagi, matanya menjadi sedikit sayu, seolah-olah dia telah menerima takdirnya. Huang Fuyuruo, yang datang dengan pedang ajaib di tangannya, menatap tajam ke arah Lin Jiuyuan. Melihat Lin Jiuyuan yang awalnya meronta lalu ambruk di sana, senyum aneh yang tidak sesuai dengan bayangannya muncul di sudut mulutnya. Kemudian, dia mengulurkan tangan rampingnya, memegang pedang ajaib itu secara horizontal, dan menukik ke bawah dengan tubuh mungilnya, menggambar lintasan yang luar biasa di angkasa. Bab 1367. Perhatian Huang Fuyuruo tertuju pada Lin Jiuyuan sepanjang waktu, dan dia bahkan tidak melihat ke arah Xiao Chen. Tetapi mungkin, dia telah memperhatikan Xiao Chen. Sebab ketika dia bergegas melewatinya, dia jelas memegang pedang ajaib itu secara horizontal. Pedang ajaib itu terbang di udara, niscaya memotong apapun yang menghalanginya, termasuk Xiao Chen. Jelas, Huang Fuyuruo memperhatikan Xiao Chen, tetapi tampaknya tidak mempedulikannya. Saat hendak menerjang Lin Jiuyuan, ia membelah Xiao Chen menjadi dua. Itu seperti menginjak semut tak berarti saat Anda lewat. Panggilan. Huang Fuyuruo tampak seperti bermandikan darah, dengan rambut hitamnya terurai, yang membuatnya tampak semakin gila. Mendesis. Ujung pedang ajaib itu bagaikan kilatan petir, merobek ruang dan tak terkalahkan. Mati. Kata-kata dingin itu bagaikan Yama yang memutuskan hidup dan mati, dewa kematian menuntut kehidupan, dan kilatan petir yang tajam menyambar langsung ke arah Lin Jiuyuan. Tapi tiba-tiba, tusuk gigi. Suara logam yang berbenturan bergema di ruang sempit ini, mengiritasi gendang telinga dan menghancurkan hati. Sebentar lagi, Lin Jiuyuan, yang sedang menunggu ajal, tertegun. Ia menatap dingin pemandangan aneh yang terjadi tak jauh di depannya. Otaknya seakan membeku dan berhenti bekerja. Huang Fuyuruo, yang sedang berlari ke arah Lin Jiuyuan, juga berhenti.
Ia merasakan nyeri yang tajam di lengannya, dan pedang ajaibnya hampir terlepas dari tangannya. Jelaslah bahwa ia tidak ingin berhenti, tetapi ia menghadapi tantangan hebat yang menghentikannya. Huang Fuyuruo tampaknya telah menyadari sesuatu dan tanpa sadar melirik sosok di dekatnya. Anda, pemuda yang diabaikan dan ingin hadapi ternyata menggunakan dua jari untuk menjepit bilah pedang ajaib seolah-olah itu adalah permainan anak-anak. Pedang ajaib itu tidak bisa bergerak, dan jika dia tidak melepaskan pedang ajaib itu, dia juga tidak akan bisa bergerak. Bagaimana ini bisa terjadi? Di belakangnya, pupil mata Lin Jiuyuan terus membesar, seolah-olah dia sedang bermimpi. Ia telah merasakan sendiri betapa kuatnya Huang Fuyuruo belum lama ini. Bahkan jika ia bergabung dengan Huo Feiya dan Lu Lixuan, mereka tidak akan mampu menahan momentum yang dilepaskan oleh Huang Fuyuruo. Namun pemuda yang dianggapnya sebagai seekor semut ini, ternyata mampu menangkis pedang Huang Fuyuruo. Tidak. Mungkin ini lebih dari sekedar level pemblokiran. Bahkan, belum lagi dirinya, Huang Fuyuruo yang irasional pun tercengang saat ini. Matanya yang aneh berhenti bergerak dan menatap kosong ke arah pemuda di depannya. Jelas saja, dia juga tidak bisa memahaminya. Gadis kecil, tidak baik bagimu untuk menjadi pembunuh di usia yang begitu muda, kan? Xiao Chen menatap Huang Fuyuruo dengan acuh tak acuh, nadanya tidak berdaya. Dia sebenarnya tidak ingin ikut campur dalam urusan orang lain. Dia bisa melihat bahwa Huang Fuyuruo dan Lin Jiuyuan mempunyai dendam satu sama lain, tetapi dia dan Lin Jiuyuan belum pernah bertemu sebelumnya, dan Lin Jiuyuan bahkan berbicara kasar kepadanya. Apapun yang terjadi, tidak ada alasan untuk menyelamatkan Lin Jiuyuan. Tetapi ketika Huang Fuyuruo bergegas mendekat, dia sebenarnya ingin membungkamnya pada saat yang sama, jadi tentu saja dia tidak bisa hanya duduk di sana dan menunggu kematian. Mendengar apa yang dikatakan Xiao Chen, tubuh Huang Fuyuruo bergetar hebat, dan pedang ajaib di tangannya tiba-tiba mengeluarkan kekuatan magis yang luar biasa. Aliran energi hitam mengalir ke tubuhnya, terus-menerus merangsang potensinya. Tebasan penjara ilahi Dao Surgawi. Tubuh mungil itu mengeluarkan kekuatan suci tak terbatas, bergema bersama pedang ajaib, dan seketika melepaskan diri dari belenggu Xiao Chen. Ujung pedang itu melilit dan menyerang leher Xiao Chen, bermaksud memenggalnya dengan satu pukulan. Kegilaan. Namun Xiao Chen tetap tidak bergerak dan dengan santai menggambar garis di udara. Teknik yang paling sederhana digunakan untuk melakukan keterampilan yang paling menakjubkan dan mengejutkan. Jalan surga menghentikan kekerasan. Hukum alam yang sama, kekuatan ilahi yang sama mengagumkannya, ketika berinteraksi sesaat, perbedaannya seluas langit dan bumi, dan keunggulannya langsung terlihat jelas. Ledakan. Kekuatan suci Huang Fuyuruo ditekan, dan pedang ajaib itu berdengung dan bergetar, dan akhirnya terlepas dari tangannya dan tertancap di dinding batu di sebelahnya. Apakah pedang ajaib mengendalikan sifat manusia? Xiao Chen menatap Huang Fuyuruo, yang ekspresinya berangsur-angsur menjadi linglung dan matanya berangsur-angsur kembali ke warna normal setelah pedang ajaib terlepas dari tangannya, dan niat membunuh di hatinya memudar. Huang Fuyuruo mengingatkannya pada Xiao Yingsui. Saat pertama kali bertemu Xiao Yingsui sama seperti Huang Fuyuruo, tidak mampu mengendalikan pedang iblis Muramasa, membunuh siapapun yang dilihatnya, dan bahkan menyerangnya. Tetapi, bagaimanapun juga, itu bukanlah tujuan awalnya. Yang lebih penting, kekuatan yang baru saja ditunjukkan Huang Fuyuruo sungguh luar biasa, dan sangat mirip dengan kekuatan Dao Surgawi yang baru saja ia pahami dan wariskan kepada An Yi dan An Shaotang. Mungkinkah Huang Fuyuruo juga mempraktikkan jalan surga? Oh, ya, maaf. Huang Fuyuruo, yang telah pulih kewarasannya, langsung berubah dari seorang penyihir menjadi gadis kecil pemalu yang telah melakukan kesalahan. Ia menundukkan kepala dan terus meminta maaf kepada Xiao Chen dan bahkan kepada Lin Jiuyuan. Wow, sepertinya aku sudah membunuh begitu banyak orang. Huang Fuyuruo tiba-tiba teringat akan transformasinya sebelumnya menjadi iblis. Ia berjongkok di tanah, menutupi wajahnya, dan menangis terseduh-seduh, maaf, aku sungguh tidak sengaja. Xiao Chen, Lin Jiuyuan. Lin Jiuyuan tak menyangka Huang Fuyuruo, putri dari keluarga Huang Fu, yang kekuatannya bahkan melebihi tingkat ke-9 kerajaan, memiliki hati semurni kertas. Ia akan menangis dan menyalahkan diri sendiri karena secara tak sengaja membunuh beberapa orang. Ia tak tahu bagaimana orang-orang dari keluarga Huang Fu mengajarinya. Seandainya dia orang tua atau kerabat Huang Fuyuruo, dia pasti akan melatih Huang Fuyuruo menjadi senjata paling ampuh di tangannya. Mereka yang menaatinya akan makmur, dan mereka yang tidak menaatinya akan binasa. Di usianya yang baru 20-an, kekuatannya sudah luar biasa. Jika diberi sedikit waktu lagi, siapa lagi yang bisa menjadi lawannya? Dalam keadaan kesurupan, dia merasakan bahwa Huang Fuyuruo yang dirasuki iblis itu adalah sikap dan karakter yang seharusnya dia miliki, jika tidak maka akan menjadi sia-sia bakat jahat yang dianugerahkan oleh Tuhan. Xiao Chen menatap Huang Fuyuruo yang sedang berjongkok di tanah sambil menangis, dan tidak tahu bagaimana menghiburnya. Ia mengabaikannya begitu saja, berbalik, berjalan ke tepi dinding batu, dan menghunus pedang ajaibnya. Pedang ini. Xiao Chen memegang pedang dan merasakan jejak kekuatan mengalir ke tubuhnya, yang tampaknya beresonansi dengan seni penciptaan Hong Meng. Namun, ia segera menyadari ada sesuatu yang salah dan menekan gerakan abnormal seni penciptaan Hong Meng. Pada saat yang sama, ia membentuk beberapa segel untuk sepenuhnya menyegel sifat jahat pedang ajaib tersebut. Menarik. Xiao Chen menjadi tertarik pada pedang ajaib itu.
Ini adalah pertama kalinya ia menemukan sesuatu yang dapat memengaruhi seni penciptaan Hongmeng. Tak heran jika Huang Fuyuruo, yang mempraktikkan jalan surga, tak mampu menahannya dan sepenuhnya dikendalikan oleh pedang ajaib tersebut. Kakak, pedang itu aneh sekali, lebih baik kau buang saja. Huang Fuyuruo mendongak dan mengingatkan dengan air mata di matanya. Kalau kau tidak menginginkan harta karun sebagus ini, aku akan menyimpannya. Sayang sekali kalau dibuang, kan? Xiao Chen tersenyum tipis, memasukkan pedang ajaib itu ke dalam dunia batinnya, dan bertanya, siapa namamu? Namaku Yuruo, dan aku dari keluarga Huang Fu. Bisik Huang Fu Yuruo. Huang Fu Yuruo. Xiao Chen bergumam. Dia sepertinya pernah mendengar Ren Lingmeng dan An Yi menyebut nama ini. Dia adalah orang nomor satu sejati di antara generasi muda keluarga Huang Fu. Bahkan Tuan Muda Huang Fuyi pun tidak sepenting dirinya. Pada usia 8 tahun, dia diterima sebagai murid oleh Kaisar Manusia dan diajar secara pribadi. Namun, nyatanya, Huang Fuyuruo sama sekali tidak membutuhkan bimbingan Kaisar Manusia. Ia terlahir selaras dengan Tao dan tidak perlu berlatih. Tingkat kultivasinya akan meningkat pesat. Ia dikenal sebagai gadis keajaiban. Bab 1368. Di suatu tempat misterius di ruang angkasa yang aneh, sebuah buku hitam besar tergantung di udara. Buku hitam itu memiliki kesadarannya sendiri dan tidak dikendalikan oleh siapapun, tetapi frekuensi getarannya sangat aneh. Setiap kali bergetar, sebuah simbol khusus melayang keluar dari halaman-halamannya. Secara bertahap, simbol-simbol khusus itu berkumpul bersama dan membentuk 4 kata besar di udara, Putra Bencana. Hehehehe, Putra Bencana akhirnya muncul. Akulah orang pertama yang mengendalikan takdir. Dengan tawa yang sinis dan bengkok, buku hitam itu tiba-tiba berubah menjadi tumpukan api hantu, seperti api hitam neraka, yang mampu membakar apapun di dunia, membuat sebab dan akibat menjadi tak terlihat, dan membuat reinkarnasi menjadi sunyi. Sudah dimulai, orang yang beruntung difavoritkan oleh takdir. Kakak, siapa namamu? Kamu keren banget tadi. Mata Huang Fuyuruo cerah dan berbinar, polos seperti selembar kertas kosong. Dari matanya yang cerah, tidak sulit untuk melihat bahwa dia 3 bagian penasaran terhadap Xiao Chen dan 7 bagian mengaguminya. Di antara semua orang yang Yuruo temui, mungkin hanya guru yang bisa dibandingkan denganmu, kakak. Huang Fuyuruo masih ingat apa yang terjadi saat ia dirasuki iblis tadi. Xiao Chen menangkis pedang iblis itu hanya dengan 2 jari. Sungguh menakjubkan. Mendengar ini, Xiao Chen bertanya, Yang Mulia, apakah yang Anda maksud adalah Kaisar Manusia? Tentu saja, kakak, kamu juga kenal guru. Tanya Huang Fuyuruo dengan heran. Kurasa kita saling kenal. Kata Xiao Chen, tapi apakah kita kawan atau lawan, masih belum diketahui. Ah, Tuan orangnya sangat baik, dan kakak juga orangnya sangat baik. Kalian seharusnya berteman, bagaimana mungkin kalian bermusuhan? Kata Huang Fuyuruo cemas. Xiao Chen tersenyum dan berkata, bagaimana kamu tahu aku orang baik? Karena intuisi. Kata Huang Fuyuruo dengan serius, kakak memiliki perasaan yang sangat akrab dan ramah. Si pembicara mungkin tidak bermaksud demikian, tetapi pendengar menanggapinya dengan serius. Xiao Chen tiba-tiba mendapat ide. Keintiman. Bagaimana 2 orang yang belum pernah bertemu satu sama lain bisa merasa dekat satu sama lain? Cek-cek, kewaspadaan yang luar biasa. Bisakah kau menemukan petunjuk takdir secepat itu? Tiba-tiba, suara dingin dan suram terdengar di tempat ini, menyebabkan alis Xiao Chen merosot, dan Huang Fuyuruo serta Lin Jiuyuan juga tampak waspada. Takdir, apa artinya? Tanya Xiao Chen sambil mengamati kehampaan. Seperti yang kau pikirkan, sudah ditakdirkan kau dan dia akan bertemu. Tawa yang menggema di mana-mana pun terdengar, sudah ditakdirkan pula banyak hal indah akan terjadi. Mendengar ini, bibir Xiao Chen melengkung membentuk senyum yang menggoda. Aku sudah membahas reinkarnasi dan karma. Aku penasaran, apakah takdir menjadi nomor 1 di antara 3.000 hukum Dao Agung akan mengecewakanku? Anda tidak akan kecewa, karena semuanya sudah ditakdirkan, dan tidak ada seorang pun yang bisa lolos dari takdir yang telah ditentukan. Lalu apa takdirku yang telah ditentukan sebelumnya? Tanya Xiao Chen. Itu tidak dapat dijelaskan, dan itu tidak dapat diungkapkan sepenuhnya. Suara itu terdengar jenaka. Ya, nada bicara Xiao Chen tiba-tiba mengeras, lalu dia mengangkat tangannya dan mengayunkan pedangnya, menebas ke arah kehampaan. Kau mempermainkanku, pergilah dari sini. Mendesis. Kehampaan itu terpotong oleh pedang, dan bola api hantu hitam muncul dari celah di angkasa. Cek-cek, jangan terlalu kesal. Aku pemandumu. Jika kita bersatu, kita pasti akan menjadi kombinasi terkuat di dunia. Kita akan menguasai surga dan segudang dunia, hidup bebas dan abadi. Bukankah itu luar biasa? Kata si burung hitam itu dengan nada menggoda. Tubuh api hantunya tidak memiliki bentuk yang tetap. Ketika dihantam oleh pedang Xiao Chen, ia hanya terpisah sebentar menjadi beberapa bagian, lalu dengan cepat menyatu kembali, tanpa terluka. Takdir, yang begitu sombong, juga bersedia bergabung dengan manusia. Xiao Chen mencibir, bukankah itu terlalu berlebihan untukku? Aku tak pernah bilang aku takdir. Takdir sejati adalah sesuatu yang tak bisa kau maupun aku bayangkan. Tapi jika kita bersatu, kita bisa melihat sekilas wajah takdir yang sebenarnya, dan bahkan menaklukkannya. Tanya si Willow, Dewi Sep Hitam. Sesombong dirimu,
Apa kau rela dikendalikan oleh takdir? Sesombong apapun aku pasti takkan menyerah pada takdir. Tapi sesombong apapun aku bahkan tak mau bersekutu dengan bajingan sepertimu. Xiao Chen mencibir, karena kau bukan takdir sejati, kau tak berhak bicara denganku. Jangan terlalu serius. Anda. Emosi api hantu hitam itu jelas tak terkendali untuk sesaat, dan ruang di sekitarnya bergetar hebat, seakan-akan hendak runtuh. Namun dia segera menahan amarahnya dan mencibir, kukira putra bencana yang legendaris itu adalah tokoh penting, tetapi ternyata dia hanya seorang idiot yang sombong. Anak bencana. Ketika Xiao Chen, Huang Fuyuruo dan Lin Jiuyuan mendengar judul ini, ekspresi mereka berubah. Xiao Chen teringat pada kerangka yang ditemuinya di alam rahasia surga, yang berkata bahwa dirinya adalah putra kegelapan dan putra keajaiban. Kok sekarang muncul anak bencana? Adapun Huang Fuyuruo dan Lin Jiuyuan, mereka teringat pada kerusuhan mengerikan di Laut Aturan lebih dari 10 tahun yang lalu. Akhirnya, sebaris kata muncul di kedalaman Laut Terlarang, putra bencana, hancurkan 6 jalan. Kakak laki-laki adalah putra bencana, dan orang yang menyebabkan guncangan aturan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Huang Fuyuruo memandang Xiao Chen dengan heran. Kebetulan waktu itu dia ada di sana bersama kakeknya, dan melihat sendiri bagaimana dahsyatnya gelombang yang ditimbulkan oleh lautan aturan itu, sungguh menggemparkan. Dia juga penasaran sejenak tentang keberadaan macam apa yang bisa menimbulkan kekacauan berskala besar dalam aturan. Tanpa diduga, saya menemukannya secara tak terduga hari ini. Terlebih lagi, citra Xiao Chen agak menyimpang dari harapannya. Cek, sudahlah. Kalau giok tidak dipoles, ia takkan jadi apa-apa. Pertama-tama, aku akan membiarkanmu menyaksikan kekuatan takdir yang sesungguhnya. Api hantu hitam itu tampaknya telah kehilangan kesabarannya. Api berkobar di sekelilingnya, dan cahaya spiritual menyelimutinya. Tubuhnya perlahan membesar dan menyebar, terus-menerus mengikis ruang di sekitarnya. Dalam sekejap, ruang tempat Xiao Chen dan 2 orang lainnya berada terkikis oleh api hitam, membuat mereka merasa seperti berada di neraka. Bayangan mengerikan menyelimuti hati mereka, tak tergoyahkan. Ah! Apa ini? Lepaskan! Lepaskan aku! Lin Jiuyuan sangat ketakutan dan berjuang mati-matian, mencoba menerobos penghalang api hitam. Namun tiba-tiba sebuah kekuatan tak kasat mata menimpanya, tanpa jejak atau bekas, namun amat mematikan. Engah! Ahli alam kaisar tingkat 8 yang kuat itu tiba-tiba meledak menjadi bola kabut darah, lalu ditelan sepenuhnya oleh api hitam. Kakak! Ketika Huang Fuyuruo melihat pemandangan ini, dia begitu takut sehingga dia segera mendekati Xiao Chen, seolah-olah hanya Xiao Chen yang bisa memberinya rasa aman. Melihat ini, ekspresi Xiao Chen tetap normal, dan nadanya tidak menunjukkan tanda-tanda panik. Ia berkata dengan tenang, kamu dianggap orang kuat. Adegan kecil seperti ini seharusnya tidak membuatmu takut. Tapi, bukankah kita akan melakukan sesuatu? Huang Fuyuruo bingung. Ruang di sekitarnya terus terkikis oleh api hitam, dan suasananya menjadi semakin aneh. Ia merasa tidak bisa hanya duduk di sana dan menunggu kematian. Pihak lain sudah datang dengan persiapan, bagaimana mungkin dia membiarkanmu lolos begitu saja? Xiao Chen berkata dengan tenang, daripada membuang-buang waktu, lebih baik menunggu dan melihat trik apa yang dia mainkan. Bab 1369. Kekuatan api hitam hanya menghancurkan Lin Jiuyuan, tetapi tidak melukai Xiao Chen dan Huang Fuyuruo. Api hitam hanya memenjarakan mereka di ruang hitam dan membatasi kebebasan mereka. Xiao Chen memperhatikan situasi yang berkembang dari awal hingga akhir, tanpa ada niat untuk melawan. Huang Fuyuruo ketakutan dan bergerak sangat dekat dengan Xiao Chen, bahkan tanpa sadar mencengkeram lengan bajunya. Namun, ia tidak berani terlalu dekat dengan Xiao Chen karena ia tidak terlalu mengenalnya. Setengah jam, 1 jam, 2 jam, dunia Xiao Chen dan Huang Fuyuruo menjadi gelap gulita. Selain itu, tidak ada gerakan atau materi lain. Saudaraku, sepertinya kita terjebak di sini. Kata Huang Fuyuruo, tapi apa gunanya menjebak kita begitu saja? Siapa tahu? Xiao Chen sama sekali tidak takut. Sebaliknya, ia tampak menantikan sesuatu. Ia terkekeh dan berkata, ayo jalan-jalan. Mungkin akan ada perkembangan ajaib. Xiao Chen melangkah maju dan terbang ke depan. Tentu saja Huang Fuyuruo tidak berani pergi sendirian, jadi dia mengikuti Xiao Chen dari dekat. Waktu berlalu cepat. 1 hari, 2 hari. Di dunia hitam, keduanya tak menemukan apapun. Kegelapan tak berujung selalu menghantui dan tak berujung. Tinju penghancur surgawi. Tiba-tiba, Huang Fuyuruo berteriak pelan, dan memusatkan kekuatan suci pamungkasnya, dan tinju mungilnya meledak dengan kekuatan penghancur. Klik. Ruang di sekitarnya tidak mampu menahan kekuatan pukulannya dan mulai runtuh sedikit demi sedikit. Ini benar-benar kejam. Xiao Chen mendecak lidahnya. Huang Fuyuruo terlihat lemah dan berpikiran sederhana, tetapi ketika dia serius, dia adalah gadis yang sangat kejam. Kemampuannya yang terkuat tampaknya merupakan semacam kekuatan supernatural, sangat murni, mirip dengan kekuatan supernatural. Namun jelaslah bahwa yang ia kembangkan bukanlah kekuatan magis berupa kekuatan, melainkan kekuatan aneh yang ditimbulkan oleh fisik istimewanya, yang bahkan lebih kuat dari kekuatan sang dewa kekuatan. Kekuatan anehmu mungkin kuat, tapi keinginan untuk mematahkan ilusi ini jelas merupakan mimpi yang bodoh. Jangan buang-buang energimu lagi. Xiao Chen menggelengkan kepalanya.
Kilatan cahaya itu bukanlah takdir, tetapi pasti berhubungan dengan takdir, setidaknya ia dapat menggunakan kekuatan takdir. Tidak seorang pun dalam sejarah yang pernah benar-benar memahami takdir. Takdir tidak dapat diprediksi, sebab dan akibat adalah yang utama, dan reinkarnasi adalah yang kedua. Di antara 3.000 cara hebat, takdir adalah yang paling misterius dan sulit dipahami, dan tidak seorang pun dapat menguraikan makna sebenarnya. Sekarang, ia telah dipersiapkan dengan matang dan telah berusaha keras untuk menciptakan dunia hitam ini. Bagaimana mungkin ia bisa dengan mudah dihancurkan sebelum mencapai tujuannya? Benar saja, meskipun Huang Fuyuruo menghancurkan kehampaan dengan satu pukulan, apa yang muncul setelah ruang itu hancur masih hitam. Hitam tumpang tindih dengan hitam, dan sama sekali tidak ada perbedaan dari sebelumnya. Ini, Huang Fuyuruo putus asa dan menatap Xiao Chen dengan sedih. Kakak, apa yang harus kita lakukan? Karena kita sudah di sini, kita harus memanfaatkannya sebaik-baiknya. Jangan terburu-buru. Pahami dengan saksama, mungkin kalian akan mendapatkan sesuatu. Xiao Chen sedang dalam suasana hati yang baik. Setelah selesai berbicara, ia duduk bersila di tempat, memejamkan mata, dan berkonsentrasi. Kebetulan dia sedang mempelajari metode yang memungkinkan seseorang bertransformasi dari jalur minor ke jalur mayor. Karena sekarang dia punya waktu, sebaiknya dia mempelajarinya. Meskipun ini hanya fantasi Xiao Chen saat ini, sangat sulit untuk mewujudkannya. Namun, Xiao Chen selalu percaya bahwa tidak ada yang mutlak dan akan selalu ada titik balik. Jika ilmu bela dirinya tidak berhasil, maka ia akan mempelajari ramuan dan teknik rahasia. Apakah kamu benar-benar akan duduk dan berlatih? Huang Fuyuruo tidak tahu harus berkata apa. Di antara semua orang yang pernah ditemuinya, Xiao Chen sangat berbeda. Tingkah lakunya sama sekali tidak seperti orang normal. Xiao Chen benar-benar tenggelam dalam dunianya sendiri. Huang Fuyuruo tidak punya pilihan selain menenangkan diri dan mulai berlatih karena ia tidak berani terlalu jauh dari Xiao Chen. Waktu berlalu begitu cepat, dan setahun telah berlalu dengan cepat. Setidaknya, setahun telah berlalu di dunia hitam. Pada hari ini, dunia hitam yang selalu sunyi tiba-tiba melihat seberkas cahaya. Patah. Dengan suara nyaring, seorang wanita yang sangat cantik berdiri di atas bunga teratai hitam menerobos ke dalam dunia hitam, membawa secerca kehidupan ke dalam dunia hitam yang mati ini. Wanita itu berusia 20-an, mengenakan gaun merah yang berkibar halus, rambut hitamnya tergerai seperti air terjun, wajahnya sungguh cantik, dan dia diliputi cahaya suci yang cemerlang. Dalam kegelapan tak berujung ini, tak diragukan lagi dialah bintang yang paling terang, menyilaukan dan cemerlang, membuat orang terpesona, mabuk, dan tersesat. Xiao Chen langsung terbangun. Melihat wanita bergaun merah itu, tanpa sadar ia berteriak, "Xiyun." Dia tidak akan salah. Wanita berbaju merah itu tidak diragukan lagi adalah Xia Xiyun. Namun tak lama kemudian, dia kembali tenang dan pergi mengunjungi Xia Xiyun dengan hati normal. Meskipun penampilan Xia Xiyun di depannya tidak banyak berubah, ia jelas lebih dewasa. Temperamennya sedingin es, dan setiap gerakan, setiap kerutan, dan gesturnya menunjukkan martabat dan keanggunannya. Ia menyipitkan mata indahnya sedikit saat melirik Xiao Chen dan Huang Fuyuruo. Tatapan jijiknya begitu kuat, membuatnya tampak seperti seorang ratu yang memerintah semua makhluk hidup. Hal ini tidak diragukan lagi mengubah kesan Xiao Chen terhadap Xia Xiyun. Pada saat ini, aura Xia Xiyun lebih kuat dari Xilier. Itu tidak ada hubungannya dengan kekuatan. Hanya dengan keagungan kerajaan seperti itu, Xia Xiyun lebih terlihat seperti seorang ratu daripada Xilier. Xiao Chen, datanglah padaku. Meskipun nada bicara Xia Xiyun terhadap Xiao Chen sedikit lebih lembut, sikap merendahkannya tidak pernah bisa disembunyikan sepenuhnya. Mendengar ini, Xiao Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, "Xiyun, aku tidak terbiasa denganmu seperti ini." "Tak masalah, kau akan terbiasa pada akhirnya. Aku akan menciptakan dunia yang hanya milik kita berdua, dan tak seorang pun bisa menghentikan kita untuk bersama." Saat Xia Xiyun berbicara, tatapannya beralih dan jatuh pada Huang Fuyuruo, dan ekspresinya tiba-tiba tertutup lapisan es. "Huang Fuyuruo, sudah waktunya kita mengakhiri hubungan kita. Aku tidak akan membiarkanmu menghalangi jalanku." Menjadi sasaran yang tidak dapat dijelaskan, Huang Fuyuruo jelas kebingungan. Siapa adik cantik ini? Kenapa dia putus denganku? Dia ingin membela dirinya. Namun tiba-tiba, sebilah pedang ajaib terbang keluar dari tubuhnya. Pedang ajaib itu berputar, ujung tajamnya menerobos dunia hitam, dan memutuskan 6 jalur sebab akibat. Ini. Huang Fuyuruo terkejut dan curiga. Bukankah pedang ajaib ini diambil oleh Xiao Chen? Bagaimana bisa keluar lagi dari tubuhnya? Dunia di mana realitas dan fantasi berpadu. Sungguh menarik. Xiao Chen menatap pedang ajaib itu sambil berpikir. Huang Fuyuruo sangat menentang pedang ajaib di hatinya, tetapi ia tetap tidak bisa menahannya. Pedang ajaib itu otomatis melayang ke tangannya, seolah-olah telah terikat padanya sejak lama. Saat dia mendapatkan pedang ajaib itu, rasionalitasnya ditekan dan dia dirasuki iblis lagi. Hati indah Dao Surgawi. Tiba-tiba, Huang Fuyuruo menatap tajam ke arah Xia Xiyun, matanya berkedip-kedip secara misterius. "Ayo bertarung." Xia Xiyun menginjak teratai hitam, pita-pita rok merahnya menari-nari di langit, dan tangannya bergerak bersama-sama, menciptakan ratusan bintang di dunia hitam ini, yang masing-masing cemerlang dan mempesona.
Namun Xia Xiyun berdiri di tengah bintang-bintang, selalu begitu unik dan mempesona, bagaikan putri dari dunia fantasi, dan dunia pun terpikat olehnya. Sebenarnya, cukup cantik. Xiao Chen tampak seperti orang luar. Ia tidak berusaha menghentikan konflik antara Xia Xiyun dan Huang Fuyuruo. Sebaliknya, ia mengagumi Xia Xiyun saat ini dengan sikap geli. Bab 1370. Hati indah Dao Surgawi pasti ada di sakuku. Huang Fuyuruo yang dirasuki iblis juga memiliki kepribadian yang sangat berbeda. Memegang pedang ajaib, kekuatan iblisnya muncul secara spontan dan mengguncang langit dan bumi. Apakah kamu layak? Xia Xiyun mencibir dengan nada menghina. Coba saja dan Anda akan tahu. Huang Fuyuruo mengayunkan pedang ajaibnya, menyapu Xuan Huang. Tekanan pedang yang tak berujung mengalir deras seperti air terjun, menghantam Xia Xiyun. Melihat ini, ekspresi Xia Xiyun menjadi tegas. Ia melambaikan tangannya, dan dengan perubahan energi yang tiba-tiba, ia dengan mudah menghancurkan pedang itu dan memanfaatkan situasi untuk mengejarnya, menghujani Huang Fuyuruo dengan beberapa mantra pembunuh. Huang Fuyuruo tiba-tiba merasakan tekanan dan menanggapi dengan pedang ajaib di tangan. Itu dia! Itu dia! Itu dia! Ledakan! 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 Keduanya bertarung bola balik, segala macam seni dewa berkelebat, pedang-pedang ajaib mengamuk, kekuatan-kekuatan aneh bertabrakan, menerangi kegelapan dan menghancurkan dunia. Namun, dunia takdir memang hancur, tetapi tak terhancurkan. Ketika satu lapisan meledak, lapisan baru muncul. Lapisan itu selalu ada dan tak terhancurkan. Xiao Chen berdiri di sana dan menyaksikan pertempuran itu, tetapi dia tidak berniat ikut campur atau merasa khawatir, seolah-olah hal itu tidak ada hubungannya dengan dirinya. Pertarungan antara keduanya makin lama makin sengit, seakan-akan mereka adalah musuh bebuyutan yang tak kunjung berhenti hingga mereka saling membunuh. Oh! Tiba-tiba, Xia Xiyun menarik diri, menatap Huang Fuyuruo yang sudah terengah-engah sambil mencibir, jika kekuatanmu hanya sebatas ini, maka kau pasti kalah. Begitu dia selesai berbicara, tubuh Xia Xiyun dikelilingi oleh cahaya aneh, dan dia mengendalikan 4 bintang di tangannya. Bintang terbelah, rusak, kekuatan supernatural dilepaskan, dan keempat bintang itu retak dan meledak. Energi dahsyat itu langsung menelan alam semesta. Meskipun Huang Fuyuruo bertarung sekuat tenaga dengan pedang ajaib, ia masih kalah. Peng! Tubuh mungil Huang Fuyuruo terlempar keluar, menyemburkan darah dan terluka parah. Tidak cukup, Huang Fuyuruo, tubuh Dao Surgawimu tidak cukup kuat untuk melawanku. Sikap penuh kemenangan Xia Xiyun dipenuhi dengan ejekan dan celaan. Dia tidak cukup, bagaimana denganku? Tiba-tiba, sosok cantik lainnya menerobos belenggu hitam dan melangkah ke medan perang. Ini juga merupakan dewi yang terpisah dari dunia, berpakaian hijau, dengan kecantikan yang mengganggu dunia, temperamen halus, dan tanpa celah. Jiang Qingyan. Xiao Chen menatap dewi berpakaian hijau itu dengan tatapan penuh pertimbangan. Jiang Qingyan, kamu ingin ikut campur juga? Xia Xiyun memandang Jiang Qingyan dengan dingin. Hati Tian Dao Linglong terlalu kuat, jadi kita perlu bekerja sama untuk menahanmu. Kata Jiang Qingyan dengan tenang. Batasan, bisakah kau melakukannya? Xia Xiyun mencibir, nadanya penuh penghinaan. Di antara kami berempat, mata langitku yang paling lemah. Bahkan dengan tubuh langit Huang Fuyuruo sekalipun, aku mungkin masih tak mampu mengalahkanmu. Tapi kalau 3 lawan 1, apa kau masih punya peluang menang? 3 lawan 1. Ekspresi Xia Xiyun sedikit berubah, dan dia menunjukkan kewaspadaan untuk pertama kalinya. Ya, 3 lawan 1, dia juga ada di sini. Jiang Qingyan tersenyum misterius. Jangan bicara omong kosong. Potensi hati indah Dao Surgawi tak terukur. Ayo bertarung dengan cepat dan tegas. Dalam kegelapan, suara halus lainnya terdengar. Ia juga seorang perempuan, tetapi ia tersembunyi dalam kegelapan, samar dan tak terlihat, dan wujud aslinya tak terlihat. Suaranya bagaikan ilusi, muncul dan menghilang, seolah nyata dan tak nyata, membuatnya tak terduga. Dia adalah... Mata Xiao Chen berbalik, seolah-olah dia telah menebak identitas orang keempat, dan ada sedikit perbedaan dalam pikirannya. Keempat orang ini sebenarnya saling terhubung. Jiang Qingyan, Huang Fuyuruo, dan wanita misterius itu untuk sementara membentuk aliansi untuk menghadapi Xia Xiyun. Tebasan penjara ilahi Dao Surgawi. Pedang ajaib Huang Fuyuruo memadatkan tekanan pedang yang besar, dan sebelum pedang itu terhunus, kekuatannya menekan langit. Diagram roda ilahi yang misterius. Jiang Qingyan pertama kali muncul dalam sebuah gulungan misterius, yang berisi alam semesta dan mengembangkan kosmos. Kemanapun gulungan itu bergerak, kehampaan runtuh dan semua kehidupan hancur. Hancurkan anak panah itu. Sebuah bola petir hitam muncul dari telapak tangan wanita misterius itu, dan petir hitam itu berubah menjadi bentuk anak panah, bagaikan tombak tercepat dan tertajam di dunia, yang menembusnya. 3 dewi yang kuat, dengan 3 jurus mematikan, menyerang Xia Xiyun pada saat yang bersamaan. Meskipun Xia Xiyun membawa hati indah Dao Surgawi, dia masih berada dalam situasi berbahaya dan harus sangat berhati-hati. Bagus sekali, yang lemah memang harus saling menempel agar tetap hangat, tapi apakah kalian pikir aku takut pada kalian bertiga? Xia Xiyun tetap tegar dan pantang menyerah. Teratai hitam di bawah kakinya memancarkan cahaya terlarang, dan ia sendirian menahan 3 jurus maut itu. Perang antara para dewa yang belum pernah terjadi sebelumnya sedang berlangsung gencar.
Beberapa tahun telah berlalu di dunia takdir, tetapi hanya 3 bulan telah berlalu di dunia nyata. Keluarga Huangfu. Sao Tang, apakah kamu benar-benar memutuskan untuk putus dengan Xiaoping? Seorang wanita anggun menatap An Sao Tang dengan ekspresi rumit, seolah-olah dia sedang menanyainya, atau seolah-olah dia menyembunyikan beberapa pikiran aneh. Yao Yao, kau harus tahu bahwa aku menyukaimu sejak awal, dan kaulah yang bersikeras memberikan pingar kepadaku, kata An Sao Tang. Tapi bagaimanapun juga, sudah bertahun-tahun berlalu, dan Xiaoping bahkan melahirkan seorang putra untukmu. Tanpa cinta, apa kau tidak peduli sedikit pun tentang kasih sayang keluarga? Nada bicara Huangfu Yao berubah sedikit dingin. Bukannya aku tidak peduli dengan ikatan keluarga, tapi Kier dan Pingar sendiri yang menyebabkan semua ini. Mereka memprovokasi seseorang yang seharusnya tidak mereka provokasi. An Sao Tang menggelengkan kepala dan mendesah, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Aku hanya bisa membuat pilihan ini. Sungguh orang yang tidak berdaya. Huangfu Yao mencibir, apa kau benar-benar peduli pada wanita jalang itu? Wanita jalang. An Sao Tang tertegun mendengarnya, lalu berkata dengan kaget, bagaimana kau bisa berkata begitu tentang Yi? Yi telah rela menanggung begitu banyak keluhan demi keharmonisan rumah tangga kita. Kita semua berutang padanya. Haha, tanpa keluarga Huangfu, siapa dia sekarang? Aku masih berutang padanya. Huangfu Yao berkata dengan dingin, Huangfu Sao Tang, aku hanya ingin bertanya, jika kau hanya bisa memilih antara aku dan dia, siapa yang akan kau pilih? An Sao Tang terkejut dan berkata dengan cemas, Yao Yao, apa yang kau lakukan? Dia adikku dan kau istriku. Tidak ada konflik di antara kalian berdua. Kenapa kau marah? Dia dan aku tidak bisa hidup berdampingan. Saat itu, bukan hanya kesalahan Pingar yang memaksanya keluar dari keluarga Huangfu. Aku juga terlibat. Huangfu Yao mendengus, aku benar-benar ingin tahu, dalam benakmu, siapa yang lebih penting, aku atau dia? Kau harus memaksaku. Melihat Huangfu Yao bersikap tidak masuk akal, An Sao Tang merasakan sedikit amarah di hatinya. Huangfu Yao langsung kecewa melihat ini. Ia mundur beberapa langkah seolah terpukul dan berkata dengan dingin, tidak perlu bicara lagi. Aku sudah tahu jawabannya. Ingat, ini pilihanmu sendiri. Jangan menyesalinya. Kak, sudah kubilang, dia bukan lagi Huangfu Sao Tang yang kita cintai. Di matanya, kita semua tidak sepenting kakaknya. Seorang wanita tiba-tiba muncul, seolah-olah telah lama menguping. Ia menatap An Sao Tang dengan ekspresi mengejek. Huangfu Ping, apa kau membuat masalah lagi dan mengobarkan api? An Sao Tang geram. Guru memberimu kesempatan, dan kau masih tidak tahu bagaimana caranya bertobat. Bah, aku akan membuatnya membayar 100 kali lipat atas penghinaan yang dia berikan padaku hari itu. Kata Huangfu Ping dengan kejam, dan adikmu, aku akan membuatnya mati dengan menyedihkan. Kalau begitu aku akan membunuhmu sekarang. An Sao Tang berteriak dengan marah, tidak lagi peduli dengan perasaan, dengan niat membunuh. Dia tidak menyangka semuanya persis seperti yang dikatakan tuannya. Huangfu Ping sama sekali tidak menyesal, bahkan memikirkan balas dendam. Tidak dapat diterima. Senior Sao Tang, sungguh kehadiran yang agung. Tiba-tiba sekelompok orang bergegas ke halaman dan mengepung An Sao Tang. Pemimpinnya adalah dua pemuda yang anggun namun bermartabat. Huang Fuyi. An Sao Tang menyadari bahwa salah satu pemuda itu tidak lain adalah Tuan Muda Huang Fuyi, dan hatinya pun tenggelam. Bersambung.